Angin sore berembus lembut dari arah Bengawan, membawa wangi tanah basah dan asap dupa dari altar istana Majapahit. Di balairung yang tenang, Sabdo Palon berdiri di hadapan Ratu Suhita. Matanya menatap jauh ke arah Cakrawala Barat. Ia tidak sekadar penasihat kerajaan. Bagi banyak orang, Sabdo Palon adalah penjaga ruh zaman, suara yang menyeimbangkan antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Namun di balik ketenangan itu, ia menyimpan rahasia yang tak diketahui siapapun, tentang masa depan Majapahit dan perubahan besar yang akan mengguncang dunia Jawa. Naya Wuredha, pemuda cerdas yang baru diangkat menjadi cantrik, memperhatikan gerak bibir gurunya. "Guru," tanyanya perlahan, "benarkah zaman akan berakhir sebagaimana orang-orang tua bicarakan? Tentang datangnya sabda dari barat yang membawa agama baru?" Sabdo Palon tidak segera menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu melangkah ke arah halaman di mana pohon nagasari tumbuh megah. "Segala yang hidup akan berganti rupa, Naya," ucapnya lirih. Namun tidak semua perubahan membawa cahaya. Ada kalanya, yang datang dari jauh membawa kabut yang menutupi jati diri bangsa. Di antara tiupan angin senja, terdengar suara gamelan dari kejauhan. Nada-nadanya seakan menuturkan kisah sedih sebuah peradaban yang tengah menuju senja. Ratu Suhita berdiri di beranda istana, menyaksikan rakyatnya bersuka cita di bawah pancaran sinar matahari terakhir. Namun hatinya gelisah. Ia tahu Sabdo Palon bukan orang sembarangan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan mengandung makna gaib, menyentuh ruang antara dunia manusia dan alam para leluhur. Malam itu, Sabdo Palon menyalakan dupa dan duduk bersila di pendapa kecil dekat hutan tritis. Di hadapannya, Naya Wuredha memegang lontar tua berisi naskah-naskah kuno. "Bacalah," kata Sabdo Palon, "dan pahami bahwa sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti kulit." Naya membaca perlahan, kisah para raja, pertapaan di lereng gunung, dan nubuat tentang datangnya masa kala, ketika manusia lupa pada asalnya. Setiap kalimat terasa seperti gema masa depan yang telah menunggu untuk terjadi. "Guru," ujar Naya setelah terdiam lama, "apakah kita bisa mengubahnya?" Sabdo Palon memejamkan mata. "Tak semua takdir bisa diubah. Tapi setiap jiwa bisa memilih, menjadi penonton kehancuran, atau menjadi cahaya kecil yang mengingatkan manusia akan kesejatian." Di luar, angin menggoyangkan dedaunan nagasari. Bulan muncul perlahan di balik awan. Malam terasa begitu panjang, seolah alam pun ikut mendengarkan percakapan mereka. Di kejauhan, gong terakhir gamelan berbunyi, tanda penutup pesta kerajaan. Sabdo Palon mengangkat wajahnya menatap langit, dan dengan suara lirih ia berucap, "Zaman telah menulis kisahnya sendiri. Namun aku akan menunggu, hingga janji lama ditepati." Naya menatap gurunya dengan perasaan campur aduk, kagum sekaligus takut. Dalam diam, ia merasa bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan besar. Perjalanan yang akan menuntunnya memahami arti kata sabdo, suara yang menembus batas waktu dan ruang. Di bawah cahaya rembulan, sosok tua itu tampak bukan lagi manusia biasa. Wajahnya memantulkan ketenangan yang asing, seperti mata air purba yang menyimpan ribuan rahasia. Esok paginya, kabut tebal menyelimuti istana. Burung-burung enggan berkicau. Di langit timur, matahari tampak redup. Ratu Suhita memanggil Sabdo Palon ke balairung. "Aku bermimpi," katanya lirih. Seorang raksasa laut menelan cahaya Majapahit. Sabdo Palon tersenyum tipis. "Itu bukan sekadar mimpi, Ratu. Itu pertanda. Zaman telah berputar menuju arah yang berbeda." Dan sejak hari itu, nama Sabdo Palon tak lagi sekadar disebut sebagai penasihat kerajaan. Ia menjadi bayang yang mengikuti setiap langkah Majapahit menuju senjanya. Dalam bisik angin, dalam gemericik sungai Bengawan, dan dalam hati setiap orang yang mencari kebenaran, suara itu masih bergema. Sabdo Palon, suara yang menanti janji yang belum ditepati. Naya Wuredha dan rahasia hutan tritis. Kabut pagi menyelimuti hutan tritis, seolah seluruh bumi tengah bersembunyi di balik tirai putih. Naya Wuredha melangkah pelan di antara pepohonan tinggi yang lembab, membawa lentera kecil yang memancarkan cahaya kekuningan.
Dari kejauhan, suara gemericik air terdengar, berpadu dengan nyanyian burung hutan yang samar. Ia sedang menjalankan perintah gurunya, Sabdo Palon, untuk mencari sumber mata air suci yang disebut Sendang Sukma Langit, tempat di mana konon para leluhur pernah bersemayam untuk menjaga keseimbangan dunia. Jangan takut pada hutan, pesan Sabdo Palon sebelum keberangkatan. Hutan bukanlah musuh manusia, melainkan cermin dari hatinya. Bila hatimu gelap, maka hutan akan menampakkan wajahnya yang menakutkan. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Naya. Meski begitu, langkahnya tak selalu tenang. Ia tahu di dalam hutan Tritis banyak kisah yang tak boleh disebut sembarangan. Para prajurit yang pernah hilang di sini tak pernah ditemukan, dan mereka yang kembali sering kehilangan ingatan. Di sela pohon beringin tua, Naya berhenti. Di tanah lembab itu, ia menemukan reruntuhan batu bata merah berlumut, sisa candi kecil yang terkubur waktu. Di tengah reruntuhan berdiri sebuah arca tanpa kepala. Tubuhnya retak namun masih memancarkan aura kuat. Naya menunduk hormat, lalu menancapkan dupa di depan arca itu. Ampunilah hamba bila mengganggu tempat suci ini, bisiknya. Angin tiba-tiba berputar pelan, membawa aroma kemenyan. Lentera di tangannya bergoyang. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul bayangan seseorang. Rambutnya terurai, matanya tajam menatap Naya. Apa yang kau cari di tempat yang dilupakan manusia? Suara itu bergema, berat dan dalam. Naya menelan ludah. Aku mencari Sendang Sukma Langit, atas perintah guruku, Sabdo Palon. Bayangan itu tertawa lirih. Suaranya seperti gemericik air yang mengandung makna. Kalau begitu, ikuti arus sungai. Tapi ingat, tidak semua air membawa kehidupan. Bayangan itu lenyap, dan hutan kembali sunyi. Naya melanjutkan langkahnya menuju aliran air. Ia menemukan sungai kecil yang memantulkan warna biru keperakan. Di tepinya tumbuh bunga-bunga liar, dan di seberang tampak batu besar berbentuk naga melingkar. Ketika Naya mendekat, ia melihat ukiran kuno di batu itu, huruf-huruf Jawa kuno yang menulis pesan. Yang mencari cahaya, harus berani menatap bayangan. Ia menutup mata dan menyentuhkan tangan ke batu itu. Seketika, air sungai bergolak. Dalam pusaran air muncul kilasan bayangan. Para pendeta, raja, dan sosok Sabdo Palon muda sedang berbicara dengan seseorang bersorban putih. Percakapan itu tak jelas, tapi Naya mendengar sepotong kalimat. Akan datang masa ketika tanah Jawa diliputi kabut dari barat. Lalu semuanya menghilang. Naya terjatuh lemas di tepi sungai. Nafasnya berat, matanya berkunang. Ketika ia tersadar, hari telah berganti senja. Langit merah membara, dan di depannya berdiri Sabdo Palon. Wajahnya tenang namun matanya menyiratkan kesedihan mendalam. Kau sudah melihatnya, bukan? Tanya sang guru. Naya hanya mengangguk, tak sanggup bicara. Itu adalah masa depan yang harus kita jaga, meski tak bisa kita ubah sepenuhnya. Sabdo Palon menatap air yang mengalir pelan. Sendang Sukma Langit bukan sekadar sumber air. Ia adalah cermin jiwa tanah Jawa. Jika airnya keruh, maka hati manusia pun telah jauh dari kesejatian. Ia lalu mengambil setetes air dan menaruhnya di telapak tangan Naya. Jagalah ini. Saat dunia diliputi kegelapan, air ini akan menjadi pengingat bahwa kebenaran tak pernah mati. Malam turun dengan cepat. Hutan Tritis tanpa hidup. Kunang-kunang berterbangan seperti bintang yang jatuh ke bumi. Di tengah keheningan itu, Sabdo Palon berbicara lirih. Zaman akan berputar. Naya. Orang-orang akan melupakan asalnya, mengganti mantra dengan doktrin, mengganti alam dengan batu. Tapi pada akhirnya, suara bumi akan memanggil mereka pulang. Naya menatap gurunya dengan mata yang mulai mengerti. Ia sadar perjalanan ini bukan sekadar tugas, melainkan awal dari pewarisan ilmu kuno yang telah dijaga turun-temurun. Suara serangga malam menyelimuti mereka, dan dalam cahaya bulan purnama, Sabdo Palon berdiri tegak. Sosoknya seperti bayangan di antara kabut, tua, bijak, dan abadi. Di langit, awan perlahan bergerak ke arah barat, seolah membawa pertanda yang belum bisa dimengerti. Dan di hutan Tritis,
Dua sosok manusia itu berdiri dalam diam, menyaksikan dunia yang perlahan berubah, dunia yang kelak akan mereka tinggalkan dengan pesan dan sabda yang tak akan pernah pudar. Sabda di puncak Lawu. Fajar menyingsing perlahan di lereng Gunung Lawu. Kabut tipis menari di antara pepohonan pinus, dan udara dingin menyusup ke tulang. Naya Ureda berjalan di belakang gurunya, Sabdo Palon, yang tampak tenang seperti gunung itu sendiri. Mereka mendaki menuju puncak, tempat di mana konon langit dan bumi bersatu, tempat di mana para leluhur pernah bersemayam dalam keheningan abadi. Di sanalah Sabdo Palon hendak menyampaikan sabda yang telah lama disimpannya. Sabda yang hanya boleh diucapkan ketika dunia mulai bergetar oleh perubahan zaman. Guru, ujar Naya perlahan, menahan napas karena lelah. Mengapa kita harus ke puncak? Bukankah sabda bisa disampaikan di mana saja? Sabdo Palon berhenti sejenak, menatap lembah yang tertutup kabut. Tidak semua kata layak lahir di sembarang tempat. Naya, ada kalimat yang harus dilahirkan di antara sunyi, agar tak tercemar oleh kebisingan dunia. Mereka melanjutkan pendakian melewati batu-batu besar berlumut dan jalan terjal yang licin. Di beberapa tempat, terlihat ukiran tua di dinding batu, wajah-wajah para resi, naga bersayap, dan simbol-simbol yang hanya dimengerti oleh mereka yang menguasai ilmu rasa. Naya tertegun, seolah setiap langkahnya membawa ia semakin jauh dari dunia manusia, dan semakin dekat pada dunia roh. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di dataran tinggi tempat angin bertiup keras. Di sana berdiri sebuah batu besar berbentuk kursi raja, Watu Dharmo, batu tempat leluhur Majapahit bermeditasi. Sabdo Palon duduk bersila di atas batu itu, menutup mata, sementara Naya berlutut di hadapannya. Langit di atas mereka berwarna perak, dan awan bergerak cepat, seolah ikut menyimak. Dengarkan, Naya, ujar Sabdo Palon, suaranya berat dan bergema. Zaman ini tengah berjalan menuju ujungnya. Majapahit akan pudar bukan karena musuh, tapi karena lupa. Lupa pada akar, lupa pada asal, lupa pada sabda bumi. Ia menatap lurus ke arah barat, tempat matahari akan tenggelam. Akan datang agama baru, membawa cahaya dari jauh. Banyak yang akan menyambutnya tanpa tahu bahwa dalam cahaya itu, bayangan panjang akan tumbuh. Bukan aku menolak cahaya itu, tapi aku menolak lupa, karena lupa adalah awal kehancuran jiwa bangsa. Naya menunduk, hatinya bergetar. Ia tahu gurunya tidak sedang berbicara tentang masa kini, melainkan masa depan yang akan datang jauh setelah mereka tiada. Guru, katanya, apakah manusia harus memilih antara dua cahaya? Sabdo Palon tersenyum samar. Tidak, Naya. Cahaya sejati tidak datang dari timur atau barat. Ia lahir dari dalam diri yang mengenal keseimbangan. Angin bertiup kencang. Daun-daun kering beterbangan, dan kabut mulai menipis, memperlihatkan lembah luas di bawah mereka. Sabdo Palon mengangkat tangannya ke langit, lalu menunduk perlahan. Hari ini aku menanam sabda di puncak Lawu, katanya dengan suara yang menggetarkan udara. Ketika zaman berganti dan tanah Jawa tertutup kabut, sabda ini akan bangkit lagi, mengingatkan manusia akan janjinya pada bumi. Tiba-tiba langit bergemuruh. Petir menyambar jauh di ufuk timur. Namun Sabdo Palon tetap duduk tenang, matanya terpejam. Naya melihat sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Dari tubuh gurunya terpancar cahaya lembut berwarna keemasan, seolah tubuhnya bukan lagi jasad manusia. Di sekitarnya, udara bergetar, dan suara gamelan halus terdengar samar dari langit. Guru, seru Naya panik, tapi Sabdo Palon hanya tersenyum. Tenanglah, anakku. Aku tidak pergi. Aku hanya menembus batas yang tidak bisa dilihat mata. Dunia ini akan berubah, dan aku harus menjaga dari sisi lain. Tubuhnya perlahan memudar, berubah menjadi kabut yang melingkar di puncak gunung. Suara terakhirnya terdengar jelas di telinga Naya. Ketika dunia gelap, panggillah namaku. Sabdo Palon tak pernah mati. Naya berlutut. Air matanya jatuh ke tanah dingin Lawu. Angin berhenti bertiup, dan hutan kembali sunyi. Ia menatap langit, berharap gurunya akan muncul kembali.
Namun yang tersisa hanyalah kabut yang membentuk bayangan wajah tenang Sabdo Palon. Dalam keheningan itu, ia merasa bahwa sabda gurunya telah menyatu dengan gunung, dengan angin, dengan bumi yang mereka pijak. Hari berganti senja. Di puncak Lawu, Naya menyalakan dupa terakhir. Asapnya naik perlahan ke langit, membawa doa dan janji. Aku akan menjaga sabda ini, guru, bisiknya lirih. Sampai waktu yang kau janjikan tiba. Dan di lembah bawah sana, jauh dari puncak yang sunyi, Majapahit mulai mengguncang. Istana Ratu Suhita diterpa kabar tentang perpecahan, tentang perang dan keyakinan baru yang menyebar diam-diam. Langit barat memerah seperti darah. Sementara di puncak Lawu, sabda yang diucapkan hari itu bergema abadi, suara dari masa lalu yang menunggu waktu untuk kembali. Janji yang tertulis di Bengawan. Hari-hari setelah peristiwa di Gunung Lawu terasa panjang dan sunyi bagi Naya Wuredha. Sejak tubuh gurunya lenyap dalam cahaya, ia hidup dalam perantauan, berjalan tanpa arah dari satu dusun ke dusun lain. Namun langkahnya selalu berujung di tepian Bengawan, sungai besar yang mengalir melewati jantung Majapahit. Di sanalah ia duduk saban senja, menatap air yang berkilau kemerahan, seolah menyimpan bayangan Sabdo Palon di dasar arusnya. Sungai itu tidak hanya menghidupi manusia, ia menjadi saksi peradaban, saksi kejayaan, dan kelak saksi kehancuran. Di tepi Bengawan itulah Naya kerap merenung, mendengarkan bisikan air yang kadang menyerupai suara manusia. Suatu malam, ketika rembulan menggantung penuh di langit, ia mendengar gumaman halus yang sangat dikenalinya. Suara itu datang dari arah arus yang berputar lembut di bawah batu besar. Naya, waktu telah mulai berjalan. Janji yang kutinggalkan belum terlupa. Naya berdiri tergesa, menatap ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Namun dari dalam sungai muncul gelembung-gelembung kecil yang pecah satu persatu, menimbulkan gema seperti bisikan mantra. Lalu, perlahan, di permukaan air tampak bayangan wajah Sabdo Palon, samar, bergetar seperti refleksi cahaya. Guru, seru Naya. Air itu bergetar lebih kuat, dan suara yang tenang menjawab. Aku masih di sini, menjaga sabda yang belum tiba waktunya untuk dibuka. Sabdo Palon menjelaskan bahwa sabdanya di puncak Lawu telah menyatu dengan unsur bumi dan air, menunggu tanda dari langit. Ketika Bengawan berwarna merah dan angin dari barat membawa debu asing, itulah saatnya sabda harus dihidupkan kembali. Tapi sebelum itu, kau harus menulis ulang semua yang telah kulisankan. Tulislah dengan tinta kesadaran, bukan tinta kebanggaan. Naya mengangguk, meski hatinya bergetar. Ia mengambil daun lontar dan pena bambu, lalu menyalin setiap kata yang diingatnya dari ajaran gurunya. Tentang keseimbangan antara alam dan manusia, tentang cahaya yang datang dari barat, dan tentang perjanjian purba antara leluhur Nusantara dengan bumi yang mereka pijak. Dalam setiap guratan, ia merasa seolah air sungai ikut menuntun tangannya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar tabuh genderang perang. Pasukan dari wilayah pesisir tengah bergerak menuju ibu kota, membawa bendera baru dengan lambang bulan sabit dan bintang. Majapahit bergetar oleh perpecahan batin, bukan karena pedang, tapi karena keyakinan yang saling bertabrakan. Di istana, Ratu Suhita duduk termenung di depan jendela. Ia sudah mendengar tentang murid Sabdo Palon yang sering terlihat di tepi Bengawan, menulis sesuatu di bawah cahaya bulan. Panggil dia, perintah sang ratu. Maka suatu sore, Naya dibawa ke hadapan Ratu Suhita. Wanita itu tampak letih. Matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Naya Wuredha, katanya pelan. Aku mendengar kau masih berhubungan dengan gurumu. Benarkah Sabdo Palon belum pergi? Naya terdiam, tidak berani berbohong. Ia tak pernah pergi, Baginda. Ia hanya bersembunyi dalam unsur bumi, menunggu waktu yang dijanjikan. Ratu menarik napas panjang. Aku merasa, istana ini perlahan kehilangan jiwanya. Mungkin benar kata gurumu, bahwa kita telah lupa pada akar. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Naya menunduk hormat. Yang perlu Baginda lakukan bukan menahan perubahan, tapi menjaga agar akar tak tercabut dari tanahnya.
Biarkan zaman berganti, tapi jangan biarkan nurani ikut berpaling. Ratu menatap pemuda itu lama, lalu berkata, kalimatmu mengingatkanku padanya. Sabdo Palon selalu berbicara dengan cara yang sama, halus, tapi menghujam ke dalam. Malam itu, Naya diizinkan tinggal di istana. Di ruang pendapat tempat para pujangga menulis, ia menyalin kembali lontarnya. Setiap kali ia menulis nama Sabdo Palon, angin dari arah Bengawan berhembus pelan, meniupkan aroma dupa dan kemenyan. Para abdi istana mulai berbisik-bisik bahwa suara gamelan halus kadang terdengar di malam buta, seolah sang sabda masih berkeliling menjaga istana dari kegelapan. Beberapa hari kemudian, banjir besar melanda. Bengawan meluap, menenggelamkan sawah dan jalan. Airnya tampak kemerahan, seolah bercampur darah dan tanah. Naya berdiri di tepi air, memegang lontarnya erat-erat. Di tengah arus deras, muncul kembali bayangan wajah gurunya. Ingatlah janji Lawu, suara itu bergema. Ketika air berwarna merah, sabda akan mulai bergerak. Kau harus bersiap, karena waktu menagih janji. Air berputar seperti pusaran raksasa. Di dalamnya, Naya melihat sekilas wujud-wujud samar. Para prajurit, petani, dan pendeta, semuanya berlutut menatap langit yang terbakar merah. Di atas mereka, suara Sabdo Palon menggema, lembut namun penuh kekuatan. Bumi tidak pernah mengkhianati anaknya, hanya manusia yang sering lupa menepati janjinya. Ketika air surut, Naya sadar dirinya memegang batu kecil berbentuk matahari. Batu itu berkilau hangat di tangannya. Mungkin tanda dari guru, mungkin pula lambang awal dari pergerakan sabda. Ia tahu, perjalanan belum berakhir. Sungai Bengawan hanya mengingatkan bahwa janji yang diucapkan di puncak Lawu kini mulai menuntut pemenuhan. Dengan langkah mantap, Naya memandang ke arah barat. Tempat warna merah senja perlahan berubah menjadi ungu. Dalam hatinya, ia berjanji akan menapaki sabda itu sampai ujung zaman. Sementara di kejauhan, gema gamelan lembut terdengar kembali. Mungkin dari istana, mungkin dari alam yang sedang berbisik. Sabdo Palon belum selesai berbicara. Bayang di istana Suhita. Malam itu istana Majapahit tampak sunyi. Hanya diterangi cahaya lampu minyak yang berkelip di tiap sudut pendapa. Naya Ureda duduk di pojok ruang kerja Ratu Suhita, menyalin lontar-lontar yang kini semakin menebal dengan catatan-catatan baru tentang Sabdo Palon. Meski jauh dari Gunung Lawu dan hutan Tritis, ia merasakan kehadiran gurunya seolah mengawasinya dari bayangan yang bersembunyi di tiap sudut istana. Ratu Suhita memasuki ruang kerja dengan langkah perlahan, menatap Naya dengan mata yang penuh ketegangan. Naya, bisakah kau mendengar suara itu lagi? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Naya mengangguk, kadang dari pojok istana, kadang dari arah Bengawan. Tapi bukan hanya suara, Baginda. Ada rasa kehadiran yang seakan menuntun kita, memberi peringatan. Ratu duduk di kursi kayu besar, matanya menatap langit-langit yang tinggi. Malam ini, aku melihat bayangan, seorang pria tua berdiri di balairung, menatapku, lalu menghilang. Naya menelan ludah. Hatinya bergetar. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Sabdo Palon memang mampu menembus batas wujud manusia dan alam, muncul sebagai bayang, suara, atau energi yang tak terlihat mata biasa. Itu guru Baginda, bisiknya. Ia mengingatkan kita agar tidak lupa pada janji dan akar bangsa. Di luar, angin malam berdesir melalui jendela yang terbuka, membawa aroma tanah basah dan dupa yang terbakar di altar istana. Naya bangkit dan berjalan keluar pendapa, memandangi taman istana yang diterangi cahaya bulan. Di kejauhan, bayangan pepohonan bergerak seakan menari. Disinilah, ia mulai menyadari bahwa kehadiran Sabdo Palon bukan sekadar simbol, ia adalah suara zaman yang menuntun mereka yang masih ingin mendengar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat dari lorong. Naya menoleh, tetapi tidak ada siapapun. Hanya bayangannya sendiri yang menempel di dinding. Lalu, dari arah timur pendapa, muncul sosok samar. Wajahnya tua, mata tajam, rambut putih bergelombang. Naya tahu itu adalah bayangan Sabdo Palon. Naya, suara itu bergema,
lembut namun tegas. Istana ini akan diuji, bukan oleh musuh yang datang dari luar, tapi oleh hati manusia sendiri. Orang-orang yang lupa akan janji, yang menutup mata pada akar, akan mengundang kehancuran. Naya tunduk, mencoba menenangkan dirinya. Guru, bagaimana aku bisa membantu ratu dan rakyat? Sabdo Palon melangkah perlahan. Bayangannya seakan menempel di lantai marmer. Kau adalah penghubung antara masa lalu dan masa depan. Tulislah, sebarkan sabda ini, dan ingatkan mereka yang masih bisa mendengar. Jangan sampai manusia hanya menjadi penonton sejarah yang akan berulang. Di saat itu, Ratu Suhita muncul di halaman. Matanya yang biasanya tegas kini lembut, namun syarat kecemasan. Aku merasakan sesuatu, katanya. Seakan seseorang mengawasi langkahku. Sabdo Palon mencondongkan kepala, dan angin malam berputar di sekeliling mereka, membawa hawa dingin dan bau kemenyan. Baginda benar. Suara itu bergema. Hanya mereka yang sadar akan akar akan mampu menahan gelombang yang datang. Bayangan Sabdo Palon perlahan memudar, meninggalkan Naya dan Ratu dalam keheningan malam. Namun kesan kehadirannya tetap terasa, seperti denyut jantung alam yang tak terlihat. Naya menyadari, perjalanan spiritualnya kini semakin berat. Tidak hanya menjaga sabda gurunya, tetapi juga memastikan hati manusia tetap terjaga dari lupa dan keserakahan. Malam terus berjalan, dan di balik jendela pendapa, cahaya bulan menembus hiasan kayu ukir yang memantul ke lantai. Naya menulis lagi, kata demi kata, mengulang janji yang pernah diucapkan di puncak Lawu dan tepian Bengawan. Ia tahu setiap huruf yang tertulis adalah benteng untuk menjaga Majapahit dari kehancuran yang diam-diam mendekat. Di kejauhan, terdengar suara gamelan samar, seolah alam dan istana bersatu dalam bisikan rahasia. Ratu Suhita menatap keluar, merasakan sesuatu yang tak kasat mata namun begitu nyata. Mungkin, Naya, gurumu bukan hanya penasihat. Ia adalah penjaga zaman, ucapnya pelan. Naya menunduk, memegang lontar yang kini terasa hangat di tangannya. Ia tahu malam itu hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang akan menentukan nasib Majapahit, nasib rakyat, dan nasib sabda yang tertulis dalam hati manusia. Angin berhembus lagi, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Bayangan Sabdo Palon tidak muncul lagi malam itu, namun gema suaranya tetap mengalun di hati Naya. Jagalah akar, Naya. Karena saat akar hilang, manusia akan tersesat di dunia yang tak lagi mengenal sabda. Malam di Balairung Ratu. Malam di Istana Majapahit terasa lebih panjang dari biasanya. Balairung utama diterangi oleh lentera minyak yang berderak lembut. Bayangan mereka menari di dinding ukir kayu. Naya Ureda duduk bersila di sudut ruangan, menatap lontar yang terbuka di depannya. Di kejauhan, suara gamelan terdengar samar, menyatu dengan desiran angin malam yang membawa aroma kemenyan dan tanah basah dari sungai Bengawan. Suasana itu seolah menegaskan satu hal. Malam ini bukan sekadar malam biasa, tapi malam yang membawa pesan dari Sabdo Palon. Ratu Suhita berdiri di beranda. Matanya menatap bulan purnama yang tergantung rendah di langit timur. Wajahnya tampak letih, tapi ada keteguhan di matanya. Ia menatap Naya, lalu bertanya, "Naya, apakah kau yakin apa yang kau tulis benar?" "Aku merasakan, kata-kata itu bukan hanya sekadar tulisan, tapi sesuatu yang hidup." Naya mengangguk perlahan. "Benar, Baginda. Setiap huruf, setiap kalimat adalah jejak sabda guru. Ia hidup dalam tiap kata, menunggu saatnya dibaca oleh mereka yang mau mendengar." Angin malam bertiup kencang, menggerakkan tirai sutra dan menimbulkan bayangan seperti naga yang melingkar di balairung. Tiba-tiba, muncul suara langkah di lantai kayu. Naya menoleh dan melihat bayangan samar Sabdo Palon berdiri di dekat kolom utama. Wajahnya teduh, tapi matanya menembus jauh, seperti menatap masa depan. "Naya," suara itu bergema lembut. "Malam ini kau akan belajar bahwa menjaga sabda bukan sekadar menulis. Kau harus memahami makna di balik kata, dan merasakan energi yang menyatu dengan bumi." Naya menunduk, merasakan jantungnya berdetak kencang.
Ia tahu gurunya berbicara bukan pada tubuh, tapi pada jiwa yang terbuka. Bagaimana aku bisa merasakan itu, Guru? Tanyanya lirih. Sabdo Palon melangkah pelan ke arah kolam kecil di tengah balairung, di mana airnya memantulkan cahaya bulan. Lihatlah air itu, Naya. Setiap riak adalah waktu. Setiap bayangan adalah manusia. Ketika kau bisa membaca gerakan air dan memahami bayangan, disitulah kau mulai mengerti sabda. Naya menatap kolam itu, mencoba menenangkan pikirannya. Ia memperhatikan bayangan bulan yang berpendar di permukaan air, kemudian bayangan dirinya sendiri. Secara perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Sensasi bahwa waktu, sejarah, dan nasib Majapahit berputar dalam satu kesatuan yang halus. Angin membawa bisikan halus, terdengar seperti suara para leluhur yang berbisik. Jaga akar, jaga tanah, jaga manusia. Ratu Suhita memecah keheningan. Aku selalu merasa seorang guru bukan hanya mengajar, tapi meninggalkan jejak yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sepertinya, Guru Naya meninggalkan seluruh dirinya di dunia ini, tapi tak tampak oleh mata biasa. Naya menunduk. Benar, Baginda. Itu sebabnya aku harus menulis, karena tulisan ini menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia roh. Ia adalah pengingat bahwa Sabdo Palon selalu hadir, walau tidak terlihat. Di luar balairung, angin berhembus lebih kencang, membawa aroma hujan yang akan turun. Petir jauh menyambar, namun tak satu pun kilat menembus kegelapan malam di istana. Sabdo Palon menatap Ratu Suhita dan Naya secara bergantian. Ketika manusia lupa pada akar, gelombang akan datang. Gelombang yang tak terlihat, tapi akan mengguncang hati. Kalian harus siap, karena sejarah sering datang dalam bentuk bayangan, bukan pedang. Naya merasakan tanggung jawab yang makin berat di pundaknya. Ia tahu tugasnya tidak berhenti di menyalin lontar. Ia harus menjadi penjaga keseimbangan, menyatukan kata-kata, energi, dan hati manusia agar Majapahit tetap mampu bertahan. Setiap huruf yang ditulisnya malam itu, ia rasakan bergetar bersama denyut bumi, seolah Sabdo Palon menanamkan sebagian energi hidupnya ke dalam lontar tersebut. Malam semakin larut. Ratu Suhita duduk di kursi besar, menatap Naya menulis dengan penuh konsentrasi. Di luar, suara gamelan seakan mengalun dari tiang-tiang balairung, membentuk melodi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sadar akan sabda. Sabdo Palon memudar perlahan, meninggalkan cahaya lembut yang menempel di permukaan lantai. Tapi Naya tahu, gurunya tetap ada, hidup dalam setiap kata, setiap hembusan angin, dan setiap riak air di kolam balairung. Di kejauhan, kabut malam mulai menutupi halaman istana, namun bayangan Sabdo Palon tetap terpatri dalam hati Naya. Suara terakhir yang terdengar sebelum malam benar-benar sunyi adalah, "Ingat, Naya, sabda bukan sekadar kata. Ia adalah janji, cahaya, dan bayangan yang harus dijaga sampai akhir zaman." Rahasia di balik reruntuhan candi. Beberapa hari setelah malam di balairung, Naya Ureda memutuskan untuk pergi ke reruntuhan candi tua di lereng bukit dekat hutan Tritis. Tempat itu sudah lama ditinggalkan, ditumbuhi akar dan lumut. Namun kabarnya menyimpan rahasia kuno yang terkait dengan Sabdo Palon dan para leluhur Majapahit. Dengan lontar dan pena bambu di tangan, Naya berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang hampir tak terlihat di bawah semak belukar. Ketika tiba di reruntuhan, ia mendapati batu-batu candi berserakan, sebagian runtuh ke lembah, sebagian lagi berdiri tegak meski berlumut. Di tengah reruntuhan itu, ada arca besar tanpa kepala yang tampak lebih tua dari apapun yang pernah ia lihat. Aura di sekitarnya terasa berat dan sakral. Naya menunduk hormat, menyalakan dupa, dan meletakkannya di depan arca. Aroma kemenyan memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah basah dan lumut tua. Tiba-tiba, suara lembut namun tegas terdengar dari balik reruntuhan. Siapa yang berani datang ke sini, di tempat yang telah dilupakan zaman? Naya menatap sekeliling. Jantungnya berdebar. Bayangan muncul perlahan dari sisi arca. Seorang pria tua, wajahnya berkerut, rambut putih panjang tergerai, mata tajam menembus gelap. Naya segera mengenal sosok itu.
bayangan Sabdo Palon, hadir lagi untuk menuntun langkahnya. Guru, bisiknya, aku datang untuk memahami rahasia ini, untuk melanjutkan sabda yang belum selesai. Sabdo Palon melangkah ke depan, menatap reruntuhan dengan sorot mata dalam. Setiap batu di sini menyimpan energi leluhur. Naya, batu-batu ini adalah saksi sejarah, penjaga sabda yang akan muncul kembali saat manusia lupa pada asalnya. Tapi energi ini juga bisa menyesatkan, jika digunakan tanpa hati. Naya mengikuti gurunya ke tengah candi, di mana terdapat bekas altar yang retak. Ia menyingkap lumut dan debu, menemukan ukiran simbol naga, Garuda, dan lambang matahari. Sabdo Palon membisikkan kata-kata yang seolah menyerap ke dalam hati Naya. Ini bukan sekadar arca atau ukiran. Ini adalah pesan yang menunggu waktu, pengingat bahwa manusia harus menjaga keseimbangan antara dunia dan roh, antara tanah dan langit. Di saat yang sama, angin tiba-tiba berhembus deras, menggoyangkan reruntuhan dan membuat daun-daun kering beterbangan. Dari tanah, muncul bayangan samar para resi dan prajurit Majapahit, seakan menatap Naya dan menunggu jawaban dari apa yang akan ia lakukan. Sabdo Palon berdiri di tengah pusaran energi itu. Matanya bersinar lembut. Lihatlah, Naya. Energi ini bukan milik manusia atau alam semata. Ia adalah cermin dari hati. Bila hatimu jernih, energi itu akan memandu. Bila gelap, energi itu akan menyesatkan. Naya menunduk, memejamkan mata, dan merasakan getaran yang mengalir melalui tubuhnya. Ia bisa merasakan sejarah Majapahit, penderitaan rakyat, dan kebijaksanaan leluhur menyatu menjadi satu. Reruntuhan itu bukan sekadar batu dan debu, tapi ruang di mana waktu, roh, dan manusia bertemu. Perlahan, ia mengangkat pena dan menulis simbol-simbol yang muncul di pikirannya, mengikuti arahan bayangan Sabdo Palon. Setiap huruf, setiap simbol adalah pengikat sabda. Naya, kata gurunya. Ini akan menjadi pengingat bagi generasi yang akan datang, bahwa Majapahit tidak hanya berdiri karena pedang, tapi juga karena sabda, keseimbangan, dan hati yang bersih. Naya merasakan energi itu masuk ke dalam lontar yang dipegangnya, seolah tinta itu menyerap kekuatan leluhur. Saat malam semakin larut, kabut tebal mulai menutupi reruntuhan. Sabdo Palon menatap Naya dengan mata yang dalam dan berkata, "Ingat, anakku, tidak semua orang bisa memahami sabda ini. Kau harus menjaga, menuntun mereka yang masih mau belajar, dan melindungi akar dari lupa. Karena ketika akar hilang, manusia akan tersesat, dan sejarah akan berulang tanpa henti." Naya mengangguk, merasakan beban dan tanggung jawab yang lebih berat daripada sebelumnya. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar menulis lontar atau menjaga kata-kata guru. Ini adalah perjalanan spiritual untuk menjaga Majapahit tetap hidup dalam hati manusia, melalui sabda, energi, dan bayangan yang tak terlihat oleh mata biasa. Saat pagi mulai menyingsing, bayangan Sabdo Palon perlahan memudar, meninggalkan Naya seorang diri di tengah reruntuhan candi. Hanya suara angin dan gemerisik daun yang menemani. Namun Naya tahu, gurunya tetap ada di setiap energi batu, di setiap riak air bengawan, dan di setiap hembusan angin tritis. Sabdo Palon belum pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk sabdanya muncul kembali. Pertemuan di tepian bengawan. Senja turun perlahan di tepian bengawan. Airnya berkilau keemasan di bawah sinar matahari yang mulai merunduk, dan kabut tipis menutupi sebagian permukaan sungai, menciptakan ilusi bahwa dunia seakan mengambang antara nyata dan bayangan. Naya Wuredha duduk di tepi, lontar di pangkuannya, memeriksa setiap kata yang telah ditulis selama perjalanan panjangnya. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, getaran yang selalu muncul saat kata-kata Sabdo Palon dibaca. Tiba-tiba, dari arah hutan tritis, muncul sosok samar. Wajahnya dikenali Naya seketika. Itu adalah bayangan Sabdo Palon, yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya, memancarkan aura lembut berwarna emas. Angin malam membawa aroma kemenyan dan tanah basah, seolah mengiringi kehadiran sang guru. "Naya," suara itu bergema, lembut namun tegas. "Kau telah menapaki jalan yang berat.
Kini saatnya kau belajar tentang manusia yang akan kau temui di tepi sungai ini. Naya menunduk hormat. Guru, aku siap belajar. Aku ingin memahami sabda lebih dalam lagi. Sabdo Palon melangkah perlahan ke arah air. Matanya menatap riak yang tercipta di permukaan. Bengawan ini bukan sekadar sungai, Naya. Ia adalah cermin kehidupan, aliran manusia, dan pengingat sejarah. Disinilah kau akan bertemu mereka yang hatinya terbuka dan mereka yang tersesat. Kau harus menilai siapa yang mampu memahami, dan siapa yang harus dibimbing. Beberapa saat kemudian, beberapa penduduk desa muncul dari arah timur, membawa perahu dan beban hasil panen. Mereka berhenti di tepi, tanpa terkejut melihat Naya dan bayangan Sabdo Palon yang berdiri di tepi sungai. Namun sebagian dari mereka seolah mengenali kehadiran yang sakral itu. Mata mereka terbuka lebar, hati mereka terasa terguncang, dan tanpa sadar mereka berlutut sebentar sebelum melanjutkan pekerjaan mereka. Naya mengamati mereka dengan seksama. Ia merasakan energi yang berbeda dari masing-masing orang. Ada yang jernih, ada yang gelap, ada yang samar-samar. Sabdo Palon menepuk bahu Naya. Lihatlah, anakku, inilah manusia. Mereka membawa masa lalu, kepercayaan, dan ketakutan. Sabda bukan hanya untuk ditulis atau diingat, tapi untuk dipahami, diterima, dan dijalani. Salah seorang penduduk, seorang wanita tua dengan rambut memutih dan mata penuh kebijaksanaan, mendekat. Ia menatap Naya, lalu bayangan Sabdo Palon, dan berkata dengan suara gemetar, "Aku merasakan kehadiran guru ini, seakan waktu berhenti dan masa lalu serta masa depan bersatu. Siapa kau, anak muda, hingga bisa memanggilnya hadir?" Naya menunduk. "Aku muridnya. Aku menulis sabdanya agar tetap hidup dalam hati manusia." Wanita itu tersenyum tipis. "Maka kau harus menjaga hati kita semua, pemuda." Sabda itu bukan sekadar kata, tapi pengingat bahwa manusia bisa tersesat bila lupa pada akar dan tanahnya sendiri. Sabdo Palon menatap mereka semua, lalu berkata, "Betul. Ingatlah, mereka yang mendengar sabda dengan hati terbuka akan menjadi penuntun di masa depan. Yang menutup hati akan tersesat dan membawa kehancuran pada diri dan lingkungannya." Malam perlahan menyelimuti tepian Bengawan. Lampu-lampu kecil dari perahu berkilau di permukaan air, menciptakan bayangan yang bergerak seperti naga dan burung Garuda. Naya menulis lagi, menyalin sabda yang baru saja ia pahami dari interaksi dengan penduduk. Setiap kata terasa bergetar, menyatu dengan energi Bengawan dan bayangan Sabdo Palon yang tetap hadir di sampingnya. Di ujung malam, setelah penduduk pergi, Naya berdiri memandang arus sungai. Bayangan gurunya mulai memudar, tapi suaranya terdengar jelas di angin malam. "Ingat, Naya, sabda tidak berhenti pada tulisan. Ia hidup dalam hati manusia yang mau mendengar. Jagalah mereka, jagalah akar, karena saat akar hilang, manusia akan tersesat di dunia yang tak lagi mengenal cahaya." Naya menunduk, memeluk lontarnya erat. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar melindungi sabda, tapi juga membimbing manusia agar tetap berada di jalan keseimbangan. Tepian Bengawan kini bukan hanya menjadi tempat ia menulis, tapi juga tempat di mana sabda hidup dalam hati mereka yang mendengar. Dalam diam malam, Naya bersumpah akan menjaga janji guru, menjaga akar, dan memastikan sabda tetap bergema sampai akhir zaman. Sabdo Palon, warisan abadi. Fajar pertama muncul di langit timur Majapahit, menyinari istana dan Bengawan yang berkilau keemasan. Naya Wureda berdiri di tepi sungai, lontar di tangan, menatap arus yang mengalir perlahan. Ia merasakan sesuatu yang berbeda hari ini, bukan hanya getaran energi Sabdo Palon, tapi juga rasa kedamaian yang menembus hatinya. Setelah perjalanan panjang melalui hutan tritis, reruntuhan candi, puncak Lawu, dan Balairung Ratu, Naya mulai memahami bahwa sabda gurunya bukan sekadar kata-kata, melainkan warisan abadi yang harus hidup dalam hati manusia. Di belakangnya, bayangan Sabdo Palon muncul perlahan, memancarkan aura lembut keemasan yang menyatu dengan sinar pagi. "Naya," suara itu terdengar hangat namun tegas. "Kau telah menempuh jalan yang panjang dan berat.
Kini saatnya kau memahami inti dari sabda yang selama ini kau jaga. Warisan itu bukan milikku, tapi milik mereka yang mau mendengar, menjaga, dan meneruskan. Naya menunduk, menyadari kedalaman kata-kata gurunya. Guru, aku selalu takut bahwa aku tidak cukup kuat untuk menjaga sabda ini. Sabdo Palon tersenyum, matanya bersinar lembut. Kekuatan tidak selalu datang dari kemampuan atau keberanian. Kekuatan sejati lahir dari kesetiaan, dari kesadaran bahwa sabda adalah jalan, bukan tujuan. Kau hanya harus tetap setia dan hadir ketika waktunya tiba. Di tepian Bengawan, Naya menyaksikan penduduk desa muncul membawa perahu dan hasil bumi. Mereka berhenti sejenak ketika melihat bayangan Sabdo Palon, lalu melanjutkan pekerjaan mereka dengan hati yang lebih tenang. Naya tersenyum kecil. Ia tahu, meski mereka tidak selalu menyadari, kehadiran guru dan sabdanya telah menyentuh hati mereka. Setiap riak air, setiap hembusan angin, kini membawa gema pengingat akan keseimbangan dan akar bangsa. Sabdo Palon melangkah mendekat ke Naya, dan air sungai berkilau memantulkan bayangannya. Lihatlah, Naya, kata guru itu. Inilah dunia yang harus kau jaga. Ada manusia yang hilang arah. Ada manusia yang tetap setia pada akar. Sabda yang kau pegang adalah jembatan antara keduanya. Jangan biarkan manusia tersesat tanpa pengingat. Naya menatap jauh ke arah aliran sungai, mengingat perjalanan panjangnya. Bayangan guru di puncak Lawu, kabut di hutan Tritis, reruntuhan candi yang menyimpan energi leluhur, dan malam-malam di Balairung Ratu. Semua pengalaman itu telah membentuknya, mengajarkan arti kesabaran, kesetiaan, dan keberanian. Ia menyadari bahwa Sabdo Palon bukan sekadar tokoh mistis, tapi simbol kekuatan hati, penghubung masa lalu, masa kini, dan masa depan. Guru, tanya Naya lirih, apakah sabda ini akan terus hidup setelah kita tiada? Sabdo Palon menunduk, menatap arus sungai. Ia akan terus hidup. Naya, selama ada hati yang mau mendengar, ada jiwa yang mau belajar, sabda ini akan tetap ada. Dan kau adalah pengawal pertama yang membimbingnya agar tetap murni. Warisan bukan benda, anakku. Warisan adalah cahaya yang tak terlihat, tapi mampu menuntun langkah manusia yang tersesat. Naya merasakan kehangatan dari kata-kata itu, seolah energi Sabdo Palon mengalir melalui tubuhnya, menyatu dengan aliran Bengawan. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tetapi beban kini terasa ringan karena ia mengerti tujuan sejati, menjaga akar, membimbing manusia, dan memastikan bahwa sejarah Majapahit tetap hidup dalam hati generasi yang akan datang. Matahari naik lebih tinggi, cahaya keemasan menembus kabut pagi. Bayangan Sabdo Palon mulai memudar, perlahan-lahan menyatu dengan cahaya, meninggalkan Naya seorang diri di tepian sungai. Namun kali ini, Naya tidak merasa kesepian. Ia tahu guru tetap ada, dalam setiap riak air, dalam bisikan angin, dalam setiap kata yang ia tulis dan dalam hati manusia yang mau mendengar. Sambil menulis huruf terakhir di lontarnya, Naya tersenyum. Ia menyadari bahwa Sabdo Palon telah meninggalkan warisan abadi, bukan sekadar kata, bukan sekadar bayangan, tetapi cahaya yang akan terus membimbing manusia dari masa ke masa. Dan di tepian Bengawan, di bawah sinar pagi, sabda itu hidup kembali, beresonansi dengan bumi, air, dan hati manusia, menegaskan satu hal, Sabdo Palon, meski telah menjadi bayang, tetap abadi.